Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang morfologi. Sesuai dengan gambar yang ada di layar, di sini ada berbagai macam jenis bunga. Artinya hari ini kita akan mempelajari tentang morfologi bunga. Nah, sebelumnya kita akan mencari tahu terlebih dahulu sebetulnya apa itu bunga. Apakah bunga memang bagian yang wajib ada pada tanaman atau bagian utama yang ada pada tanaman, atau dia merupakan modifikasi dari bagian utama tanaman tersebut. Nah, ternyata bagian pokok pada tanaman hanya ada 3 bagian. Yang pertama yaitu akar, batang, dan juga daun. Karena memang sebetulnya kalau kita amati tanpa adanya bunga, tumbuhan masih bisa hidup, tetapi memang dia tidak bisa berkembang biak. Nah, ternyata bunga ini merupakan hasil modifikasi dari batang dan juga daun. Nah, modifikasi itu dimulai dari mula-mula tumbuh tunas. Tunas itu akan berkembang atau bermodifikasi menjadi bunga. Nah, kenapa? Karena dari tunas tersebut, di mana kita ketahui bahwa yang namanya tunas biasanya dia terdiri dari batang dan juga daun. Tentunya tidak ada bagian akar di sini. Nah, ada batang dan daun. Pada tunas tersebut, ketika dia berkembang, batangnya akan terhenti. Pertumbuhannya akan menjadi tangkai dan juga dasar bunga. Nah, jadi dari tunas yang normalnya terdiri dari batang dan daun, pertumbuhan batangnya terhenti. Nah, karena pertumbuhan batangnya terhenti, maka dia akan termodifikasi atau bermodifikasi menjadi tangkai bunga dan dasar bunga. Nah, lalu selain ada bagian batangnya tadi, di sini juga ada bagian daun yang dia akan mengalami modifikasi atau perkembangan lebih lanjut. Nah, bagian daun ini dia akan berubah bentuk dan warnanya berubah. Biasanya kita melihat daun ini berwarna hijau, umumnya daun berwarna hijau. Tetapi ketika dia akan berubah menjadi bunga, maka dia akan berubah, bentuknya berubah, warnanya juga akan ada perubahan atau ada daun-daun yang akan berubah warna meskipun tidak semuanya. Nah, nanti kita akan bahas sebetulnya modifikasi daun daun akan termodifikasi menjadi apa saja dalam bunga. Sebagian lagi mengalami metamorfosis menjadi bagian-bagian yang berperan dalam peristiwa-peristiwa yang akhirnya akan menghasilkan calon individu baru, seperti putik dan juga benang sari. Nah, kenapa bisa termodifikasi? Ini dia. Bunga merupakan struktur reproduksi seksual pada tumbuhan berbunga. Nah, jadi ketika tumbuhan tersebut bisa mengalami reproduksi, bisa melakukan reproduksi secara seksual, maka dia akan memiliki yang namanya bunga. Karena seperti yang kita ketahui, reproduksi pada tumbuhan ada 2 macam, yaitu seksual dan juga aseksual, generatif dan juga vegetatif. Nah, reproduksi seksual salah satu syaratnya tumbuhan tersebut harus memiliki bunga. Sebetulnya bukan bunga, tetapi tumbuhan tersebut harus memiliki putik dan juga benang sari, alat kelamin jantan dan juga alat kelamin betina. Nah, bunga adalah batang dan daun yang mengalami modifikasi. Kenapa bisa mengalami modifikasi? Hal ini disebabkan oleh enzim yang dirangsang oleh fitohormon tertentu, sehingga enzim tersebut akan membuat batang dan juga daun mengalami modifikasi membentuk bunga. Fitohormonnya seperti apa? Untuk fitohormon ini akan dibahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemungkinan beberapa pertemuan berikutnya. Nah, kita fokus pada pembahasan bunga karena memang hari ini kita akan membahas bunga saja. Yang pertama yaitu macam-macam bunga menurut letak dan juga susunan bunganya. Jadi kita akan mencari tahu. Ternyata bunga itu ada berbagai macam. Selain yang kita lihat adalah bunga yang bagus, bunga yang cantik, bunga yang wangi. Ternyata bunga ini ada berbagai macam. Yang pertama yang akan kita cari tahu yaitu menurut letak dan juga susunan bunganya. Ternyata bunga dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama seperti yang sudah terdapat di layar, yaitu bunga dengan susunan yang spiral, atau disebut juga dengan akalis, yaitu bunga yang bagian-bagian tersusun menurut garis spiral. Nah, yang dimaksud spiral, mungkin kita bisa membayangkan spiral atau mungkin obat nyamuk, kurang lebih seperti ini. Nah, kenapa dia spiral? Karena sebetulnya kalau kita ambil satu persatu kelopak bunganya, maka kita akan melihat bentuk yang spiral.
Nah, contoh bunga spiral di sini terdapat pada bunga Michelia campaka atau disebut juga dengan bunga cempaka. Nah, lalu yang kedua selain berbentuk spiral, di sini juga ada susunan lingkaran atau berbentuk siklis, yaitu bagian-bagian bunga yang tersusun dalam lingkaran-lingkaran, misalnya pada bunga terong. Nah, kalau kita lagi-lagi kita coba copot, kita coba ambil satu persatu mahkota bunganya, maka akan terlihat sebetulnya dia akan menempel pada dasar bunga dan bekas tempelannya itu akan berbentuk lingkaran. Di sini salah satu contohnya adalah bunga terong. Mungkin kalau kita melihat bunga ini bisa kita bayangkan bahwa betul ternyata mereka memang menempel pada dasar bunga yang berbentuk lingkaran. Nah, lalu ada juga bunga susunan campuran atau disebut juga dengan hemisiklis, yaitu bagian-bagian bunga yang sebagian tersusun dalam lingkaran dan sebagian lain terpencar atau dalam garis spiral. Misalnya pada bunga sirsat atau Annona muricata. Nah, bunga sirsat kalau kita buka bagian luarnya, ini dia bisa kita bayangkan. Nah, dia ternyata menempel dan bekas tempelannya membentuk garis lingkaran. Jadi bagian luar ini dia akan berbentuk lingkaran. Tetapi ketika kita buka di bagian dalam masih ada mahkota bunga. Yang kalau kita copot satu persatu, kalau kita buka lagi, ternyata dia berbentuk spiral. Sehingga bunga sirsat ini disebut juga sebagai bunga campuran atau hemisiklis. Karena bagian luar yang dia terlihat seperti bunga yang lingkaran, sedangkan bagian dalam terlihat seperti asiklis atau bunga yang berbentuk spiral. Nah, lalu jenis-jenis bunga yang berikutnya yaitu berdasarkan jumlah bunga dan juga tata letaknya. Berdasarkan tata letaknya kita bisa mengenali ada bunga pada ujung batang, ini dia di bagian ujungnya disebut juga dengan flos terminalis, ada juga bunga yang terdapat di ketiak daun. Nah, ini yang disebut dengan ketiak daun, bagian pembatas antara tangkai daun dengan batang, disebut dengan ketiak daun. Nah, pada ketiak daun ini, dia bisa muncul mata tunas ataupun bisa muncul bunga. Nah, inilah yang disebut dengan flos lateralis ataupun flos axillaris, sedangkan yang terdapat di bagian ujung disebut juga dengan terminalis atau terminal, bagian yang paling ujung, flos terminalis. Nah, selain itu kita juga selain berdasarkan letaknya, kita juga bisa mengenali bunga. Ada bunga tunggal dan juga bunga majemuk. Bunga majemuk disebut juga dengan anthotaxis atau inflorescentia. Nah, bunga majemuk dari namanya yaitu bunga majemuk, artinya dalam satu tangkai bunga ada beberapa bunga. Dari satu tangkai bunga ada beberapa bunga. Mungkin yang sudah mempelajari tentang daun, ada daun tunggal dan juga daun majemuk sama, pada daun juga sama, dalam satu ibu tangkai daun terdapat anak tangkai daun atau terdapat beberapa helai daun. Begitu juga dengan bunga. Dalam satu ibu tangkai bunga terdapat beberapa bunga. Nah, di sini bagian-bagian bunga majemuk yang pertama yaitu bunga itu sendiri. Ini dia ada bunganya. Lalu ada pedicellus atau disebut juga dengan tangkai bunga, pedicellus atau disebut juga dengan tangkai bunga. Ada juga braktea atau disebut juga dengan daun pelindung. Lalu ada juga pedunculus atau ibu tangkai bunga. Ini dia ibu tangkai bunga, mungkin pada daun ada anak tangkai daun. Di sini juga ada tangkai bunganya. Ini adalah ibu tangkai bunga atau bisa kita sebut juga sebagai tangkai bunga utamanya. Nah, disebut juga dengan pedunculus. Lalu ada juga braktea atau daun tangkai. Nah, biasanya ada daun pada ibu tangkai bunga ataupun tangkai bunga utamanya. Nah, sedangkan di sini biasanya kita juga akan menemukan daun-daun kecil disebut juga dengan brakteola atau daun pelindung. Ini bunga, tangkai bunga ada satu daun pelindung dan dia akan berkumpul pada ibu tangkai ataupun tangkai utama, di mana tangkai utama tersebut akan ditutup oleh braktea atau daun tangkai. Nah, ini dia rincian-rinciannya ataupun penjelasannya bagi yang bersifat seperti batang. Kalau tadi di awal kita sudah membahas bahwa yang namanya bunga merupakan hasil modifikasi dari daun dan juga batang. Nah, ini adalah beberapa bagian bunga
yang merupakan modifikasi dari batang. Yang pertama yaitu ibu tangkai bunga. Kalau kita lihat dari gambar sebelumnya, ini dia ibu tangkai, memang dia tidak seperti batang. Atau kalau kita lihat gambar dari bunga merak dan kita tarik sampai kita menemukan sebuah daun, memang terlihat seperti dia lanjutan atau langsung berhubungan dengan batang. Dan kalau kita lihat, memang bentuknya pun mirip seperti batang. Nah, ini dia, jadi memang betul ibu tangkai bunga atau pedunculus memang merupakan modifikasi dari batang. Pedunculus ini atau ibu tangkai bunga yaitu bagian yang biasanya merupakan susunan batang atau cabang yang mendukung bunga majemuk. Ibu tangkai dapat bercabang dan cabang-cabangnya bercabang lagi. Dapat pula sama sekali tidak bercabang. Nah, jadi yang dimaksud adalah pedunculus ataupun ibu tangkai merupakan modifikasi dari batang di mana dia bisa bercabang atau tidak bercabang. Artinya dia akan bunganya akan langsung menempel pada pedunculusnya. Salah satu ciri dari pedunculus, dia akan langsung berbatasan dengan batangnya. Nah, lalu modifikasi batang yang berikutnya ada tangkai bunga atau pedicellus, yaitu cabang ibu tangkai yang mendukung bunga. Kita kembali ke bunga merak, kalau kita lihat memang hampir mirip, warnanya mirip, bentuknya juga tidak jauh berbeda dengan batang. Jadi sangat mungkin bahwa tangkai bunga ini memang betul modifikasi dari batang. Lalu ada juga dasar bunga atau reseptakulum, yaitu ujung tangkai bunga yang mendukung bagian-bagian bunga lainnya. Nah, oke, ini dia yang berwarna hijau, meskipun di sini tidak begitu terlihat, tapi nanti kita akan melihat gambar lebih jelas lagi. Ini dia yang berwarna hijau, itu disebut juga dengan dasar bunga. Nah, berbeda dengan kelopak ataupun mahkota. Nah, oke, lalu selain bagian yang berasal dari modifikasi batang, ada juga bagian yang berasal dari modifikasi daun atau seperti daun. Misalnya ada daun pelindung atau braktea, yaitu bagian-bagian serupa daun yang dari ketiaknya muncul cabang-cabang ibu tangkai ataupun tangkai bunga. Nah, jadi ini dia brakteola ataupun daun pelindung, di mana di ketiak daun tersebut dia akan muncul ibu tangkai ataupun cabang-cabang dari tangkai dari tangkai bunganya. Nah, lalu ada juga daun tangkai ataupun brakteola, yaitu satu atau dua daun kecil yang terdapat pada tangkai bunga. Nah, jadi pada tangkai bunga atau ibu tangkai bunga biasanya akan ditutup oleh sebuah daun, itu yang disebut dengan brakteola. Nah, lalu ada juga seludang bunga ataupun spata, yaitu daun pelindung yang besar dan seringkali menyelubungi seluruh bunga majemuk ketika belum mekar, misalnya pada bunga kelapa. Nah, ini dia yang disebut dengan spata. Bunga kelapa ini dia akan dilindungi oleh sebuah daun yang besar. Ini yang disebut dengan spata. Nah, lalu ada juga daun-daun pembalut. Ini adalah bagian bunga yang mirip dengan daun, disebut juga dengan Bractea involucralis atau involucrum, yaitu sejumlah daun pelindung yang tersusun dalam suatu lingkaran, misalnya pada bunga matahari atau Helianthus anus. Nah, ini yang berwarna hijau, ini adalah daun pelindung yang berbentuk dalam sebuah lingkaran. Ini yang disebut dengan daun-daun pembalut atau Bractea involucralis atau involucrum. Nah, lalu ada juga kelopak tambahan atau apicalis. Ini dia kelopak tambahan. Dari gambar ini kita bisa melihat memang bentuknya mirip seperti daun. Jadi sangat mungkin bahwa apicalis ini atau kelopak tambahan ini memang memang merupakan modifikasi dari daun. Kelopak tambahan atau apicalis yaitu bagian-bagian serupa daun yang berwarna hijau tersusun dalam suatu lingkaran dan terdapat di bawah kelopak bunga. Misalnya terdapat pada bunga sepatu, yaitu Hibiscus rosa sinensis. Ini dia. Artinya tidak semua bunga memiliki apicalis, hanya pada bunga-bunga tertentu saja. Nah, selain itu ada juga daun-daun kelopak atau disebut juga dengan sepal. Ini dia memang berwarna hijau, jadi memang sangat mirip dengan daun. Lalu ada juga daun-daun mahkota ataupun tajuk. Ini dia daun mahkota. Dia biasanya ukurannya berbeda dan warnanya juga lebih mencolok.
dan merupakan modifikasi dari daun juga. Ada juga daun-daun tanda bunga di mana antara sepal dan juga petal hampir tidak bisa dibedakan. Bentuknya sama, warnanya sama, sehingga disebut juga dengan tanda bunga. Biasanya terdapat pada bunga kertas. Lalu ada juga benang sari ataupun stamen. Ini dia benang sari. Lalu ada juga daun dan buah atau karpel. Ini dia yang disebut dengan karpel, terdiri dari stigma dan juga stilus, ada kepala putik dan juga tangkai putik. Nah, oke, kita lanjutkan lagi pada bunga majemuk. Bunga majemuk ada beberapa macam. Yang pertama yaitu bunga majemuk tak terbatas atau disebut juga dengan inflorescentia racemosa atau inflorescentia botriosides atau inflorescentia sentripetal. Nah, ciri dari bunga majemuk yang tidak terbatas yaitu ibu tangkainya dapat tumbuh terus-menerus. Mungkin sama seperti daun kalau ada yang masih ingat. Cabang-cabang yang dapat bercabang lagi atau tidak. Artinya di sini cabang-cabangnya bisa bercabang lagi atau mungkin juga tidak bisa bercabang lagi. Misalnya pada bunga merak, cabangnya tidak bercabang lagi. Susunannya yaitu akropetal, semakin muda semakin dekat dengan ujung ibu tangkainya. Mekar berurutan dari bawah ke atas. Dilihat dari atas tampak bunga mulai mekar dari pinggir dan yang terakhir mekarnya ialah bunga yang menutup ibu tangkainya. Misalnya pada bunga merak. Nah, ini dia. Pada bunga merak bisa kita lihat dia mekar dari bagian tepi dan bagian bawah dan ditutup dengan bunga yang paling muda di bagian ujungnya. Nah, sehingga bisa jadi bunga merak ini dia akan tumbuh terus-menerus, bunganya akan semakin besar, akan ada terus-menerus. Sehingga disebut sebagai bunga majemuk tak terbatas. Karena bagian paling ujung adalah bagian yang paling muda, yang memungkinkan dia untuk terus tumbuh atau menghasilkan bunga-bunga yang baru. Nah, contohnya di sini selain bunga merak tadi, bunga merak ternyata termasuk bunga majemuk tak terbatas yang berbentuk tandan atau racemus atau botris. Kapan bunga majemuk tak terbatas tersebut disebut sebagai bunga tandan atau bunga racemus atau bunga botris, yaitu jika bunga bertangkai nyata duduk pada ibu tangkainya dan ibu tangkainya bercabang dan cabang-cabangnya masing-masing mendukung satu bunga pada ujungnya. Nah, artinya dia bisa disimpulkan sebagai bentuk tandan jika di sini pada ibu tangkai bunganya dia hanya memiliki satu cabang di mana masing-masing cabang akan menopang satu bunga dan tidak bercabang-cabang lagi. Nah, sehingga disebut sebagai tandan ataupun racemus atau botris. Nah, bentuk berikutnya yaitu berbentuk bulir atau spika seperti tandan tetapi bunga tidak bertangkai. Nah, bedanya kalau tadi bisa kita lihat dia ada tangkainya, tetapi di sini dia tidak ada tangkai, dia langsung menempel pada ibu tangkai bunganya, tidak ada cabang-cabangnya. Misalnya pada bunga jarong atau Stachytarpeta jamaicensis. Lalu ada juga yang berbentuk untai atau bunga lada atau bunga amentum. Berbentuk seperti bulir tetapi ibu tangkainya hanya mendukung bunga-bunga yang berkelamin tunggal. Nah, sedikit catatan untuk bunga lada ada beberapa macam. Ada bunga lada yang memang satu bunga terdiri dari satu kelamin saja. Ada juga bunga lada yang hemaprodit, artinya dalam satu bunga ada kelamin jantan dan juga kelamin betina. Nah, pada bentuk untai ini atau bunga lada atau amentum, dia berkelamin tunggal dan runtuh seluruhnya atau bunga majemuk yang mendukung bunga jantan yang betina menjadi buah. Nah, ketika dia adalah bunga jantan maka dia akan runtuh sepenuhnya, tetapi ketika dia adalah bunga betina maka dia akan berubah menjadi buah. Nah, lalu ada juga bunga yang berbentuk cawan atau corimbus atau anthodium, yaitu suatu bunga majemuk yang ujung ibu tangkainya melebar dan merata sehingga berbentuk seperti cawan. Nah, ini dia ibu tangkainya melebar dan juga merata sehingga berbentuk seperti cawan. Nah, kalau kita lihat, dia akan terlihat seperti cawan. Nah, di sini juga ada beberapa contoh tanaman yang
ternyata bunga jantan dan betinanya terpisah. Ini adalah pada tanaman jagung, di mana dia yang memiliki rambut-rambut seperti ini adalah bunga betina, karena di bagian dalamnya ada bakal buahnya, dan di bagian atas, kalau ada yang pernah melihat pohon jagung, biasanya di bagian atas kita akan melihat bunga yang seperti ini adalah bunga jantan, karena dia banyak mengandung sperma, atau dia banyak mengandung benang sari. Oke, nah selain ada bunga majemuk yang tak terbatas, di sini juga ada yang namanya bunga majemuk berbatas atau inflorescentia simosa atau inflorescentia centrifuga atau inflorescentia definita. Bunga majemuk yang ujung bunga majemuk berbatas adalah bunga majemuk yang ujung ibu tangkainya selalu ditutupi dengan suatu bunga. Jadi di bagian ujungnya pasti dia akan ditutup oleh satu bunga. Ibu tangkainya mempunyai pertumbuhan yang terbatas, berbeda dengan yang tadi. Dia bisa tumbuh terus, tetapi pada majemuk yang berbatas dia tidak bisa bertambah. Nah, ibu tangkai ini dapat pula bercabang-cabang, dan cabang-cabang tadi juga selalu mendukung satu bunga pada ujungnya. Jadi sifatnya ini sama seperti bunga majemuk tak terbatas. Pada bunga majemuk terbatas, jika dilihat dari atas, yang mekar lebih dahulu ialah bunga yang terdapat di sumbu pokok atau ibu tangkainya. Jadi dari tengah ke pinggir atau inflorescentia centrifuga. Nah, ini dia. Jadi di bagian sumbu atau di bagian tengahnya dia akan ditutup oleh bunga yang usianya lebih tua atau oleh bunga yang mekar lebih dahulu. Berbeda dengan bunga majemuk yang tak terbatas, justru di bagian ujungnya dia akan ditutup oleh bunga yang paling muda. Lalu ada juga bunga majemuk campuran atau disebut juga dengan inflorescentia mixta, yaitu bunga majemuk yang memperlihatkan baik sifat-sifat bunga majemuk berbatas maupun sifat bunga majemuk yang tak terbatas. Contohnya pada bunga johar. Nah, ibu tangkainya mengadakan percabangan seperti pada suatu malai, tetapi cabang-cabangnya bersifat seperti malai yang rata. Nah, ini dia, jadi sebetulnya dia ada cabang-cabang, tetapi cabangnya tidak seperti malai yang rata. Artinya kita tidak bisa membedakan apakah dia bunga majemuk terbatas atau tidak terbatas, karena terlihat cabang-cabangnya seperti sejajar, sama semuanya. Nah, hal itu juga bisa kita temukan pada bunga soka atau Ixora paludosa. Seluruhnya merupakan suatu malai rata. Nah, ini dia malainya rata, artinya memang terdapat pada satu tempat yang sejajar. Tetapi bagian-bagiannya berupa anak payung yang menggarpu. Dan kalau kita buka dari bagian anak payungnya, ada yang sudah mekar, ada yang masih kuncup. Sehingga tidak bisa kita simpulkan apakah dia termasuk bunga majemuk terbatas atau tidak terbatas. Karena ada yang mekar, ada yang masih kuncup, dan dia merupakan malai yang rata. Nah, itu dia tadi beberapa macam bunga. Ada bunga majemuk yang sudah kita kenali. Kita sudah membahas tentang jenis-jenis bunga, tapi kita belum membahas sebetulnya bunga itu ada apa saja. Bagian-bagian bunga itu ada apa saja. Nah, di sini bagian-bagian bunga secara umum bisa kita ketahui ada bagian kelopak, atau disebut juga dengan kaliks. Ini dia yang tadi juga sudah kita bahas, bahwa kelopak kemungkinan adalah modifikasi dari daun karena bentuknya juga sama seperti daun. Lalu ada juga tajuk ataupun mahkota atau disebut juga dengan corolla. Ini dia yang berwarna lebih mencolok, biasanya memang warnanya cukup mencolok untuk menarik hewan baik sebagai mangsa ataupun membantu penyerbukan. Lalu ada juga benang sari atau disebut juga dengan stamen. Ini dia benang sari ataupun stamen, di bagian ujungnya akan ditutup oleh kepala sari, dan biasanya dia dan benang sari ini merupakan alat kelamin jantan. Lalu ada juga putik ataupun pistilum. Ini dia ada putik dan pistilum, ada kepala putik, dan di bagian dalam putik tersebut ada yang namanya bakal biji.
Nah, putik ini semua bagian bunga ini akan menempel pada dasar bunga. Ini dia yang disebut dengan dasar bunga atau reseptakulum. Lalu dari dasar bunga ini dia akan langsung berhubungan dengan tangkai bunga yang merupakan modifikasi dari batang atau disebut juga dengan pedicellus. Ada juga kelenjar madu atau nektarium. Umumnya dia berada di kepala, baik kepala sari ataupun kepala putik. Nah, ini adalah beberapa jenis bunga, ada bunga songsang, ada juga bunga patikan. Nah, setelah kita mengetahui bagian-bagian bunga, ternyata bunga itu dapat dibedakan menjadi beberapa macam berdasarkan kelengkapan dari bagian-bagian bunga tersebut. Ada bunga lengkap atau disebut juga dengan bunga sempurna atau floss completus. Floss artinya bunga, completus artinya lengkap. Kapan bunga tersebut dikatakan sebagai bunga lengkap? Di mana ketika bunga tersebut memiliki satu lingkaran daun-daun kelopak, artinya dia memiliki kelopak, dan juga memiliki mahkota, memiliki satu atau dua lingkaran benang sari, dan memiliki satu atau lingkaran daun buah. Artinya dia dikatakan bunga lengkap ketika memiliki kelopak, memiliki mahkota, memiliki benang sari, dan juga memiliki putik seperti bunga yang ada pada slide sebelumnya. Nah, ini disebut juga dengan bunga lengkap atau bunga komplit. Selain bunga lengkap, ada juga bunga yang tidak lengkap atau bunga tidak sempurna atau floss incompletus, artinya bunga yang tidak lengkap, yaitu jika bunga tersebut tidak memiliki salah satu bagian dari perhiasan bunga ataupun kelamin bunga. Nah, mana yang disebut sebagai perhiasan bunga? Ini dia mulai dari mahkota, kelopak, ada dasar bunga, itu adalah perhiasan bunga. Sedangkan kelamin bunga yaitu ada putik dan benang sari, ada pistilum dan juga ada stamen. Dan bunga dikatakan bunga tidak lengkap jika dia kehilangan salah satu dari bagian bunga tersebut. Entah bunga tersebut tidak memiliki mahkota, tidak memiliki kelopak, atau tidak memiliki benang sari, ataupun tidak memiliki putik. Maka disebut sebagai bunga yang tidak lengkap. Nah, tadi sudah kita kenali bahwa ada yang namanya perhiasan bunga, ada juga alat kelamin bunga. Alat kelamin bunga ada dua, yaitu jantan dan betina. Jantan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu terdiri dari benang sari ataupun stamen. Benang sari bisa berlekatan ataupun bebas, merupakan penjelmaan dari daun. Dan di sini ada satu hal yang spesial pada bunga kana hibrida atau bunga tasbih. Benang sarinya merupakan benang sari yang mandul berbentuk lembaran-lembaran dan dia menyerupai mahkota. Nah, seperti apa bunga kana hibrida? Mungkin kita sering menemukan biasanya banyak di taman-taman. Ini dia yang disebut dengan kana hibrida. Nah, bentuk benang sarinya dia merupakan benang sari yang mandul, artinya dia tidak bisa membuahi putik. Dan benang sari yang mandul ini dia bentuknya menyerupai mahkota. Jadi lebar dan warnanya juga cukup menarik. Nah, berdasarkan alat kelaminnya, bunga dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu ada bunga banci atau bunga yang berkelamin ganda, yaitu bunga yang mempunyai benang sari dan juga putik. Oke, kalau tadi kita membahas tentang kelamin jantan, di sini juga ada kelamin betina atau disebut juga dengan putik. Bagiannya juga sama, ada kepala putik, tangkai putik, dan juga ada bakal buah ataupun bakal biji. Nah, mungkin nanti akan kita bahas lebih mendetail tentang alat kelamin jantan dan betina pada bunga pada proses reproduksi. Nah, yang pertama yaitu ada bunga banci atau bunga yang berkelamin ganda, artinya dia memiliki putik dan juga benang sari. Ada juga bunga yang berkelamin tunggal jika pada bunga hanya terdapat putik saja atau benang sari saja. Ada juga bunga yang tidak berkelamin jika pada bunga tidak ditemukan putik ataupun benang sari. Contohnya pada bunga matahari. Di situ pada beberapa bunga tidak ditemukan putik ataupun benang sari. Nah, ini dia bagian-bagian alat kelamin pada bunga. Jadi ini yang disebut dengan alat kelamin jantan yang terdiri atau disebut juga dengan stamen.
Ada antera ataupun kepala sari, ada juga filamen ataupun benang sari. Lalu di sini ada juga alat kelamin betina, disebut juga dengan karpel, terdiri dari stigma, kepala putik, dan juga ada stele, tangkai putik, dan di bagian bawah dia akan ditutup oleh ovul atau calon individu yang baru. Nah, benang sari dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu ada tangkai sari atau filamentum. Ini dia ada tangkai sarinya atau filamentum, ada juga kepala sarinya atau disebut juga dengan antera, dan juga penghubung ruang sari, ini dia ada konektivum. Mungkin kita bisa mengamati langsung atau ketika praktikum kita bisa mengamati langsung pada benang sari. Umumnya pada satu bunga hanya terdapat 1 benang sari, tetapi banyak putik. Nah, pada satu benang sari tersebut bisa kita buka kepala putiknya, apakah betul ada konektivum atau tidak. Nah, alat kelamin betina disebut juga dengan gynecium. Terdiri dari bagian pistilum ataupun putik. Bagian pada bunga yang biasa disebut dengan putik atau mungkin pistilum. Putik terdiri atas metamorfosis daun yang disebut dengan daun buah atau karpela. Nah, jadi kalau pada benang sari merupakan modifikasi dari batang, sedangkan pada putik atau gynecium dia merupakan modifikasi dari daun. Merupakan alat kelamin betina yang terletak di bagian dalam. Nah, karena memang umumnya dia terdapat di bagian dalam dan langsung berhubungan dengan calon individu baru atau ovul tadi. Putik tersusun atas daun-daun yang mengalami metamorfosis. Bagian-bagian putik ada bakal buah atau ovarium, ada tangkai putik ataupun stilus, ada juga kepala putik ataupun stigma. Nah, ini dia ada kepala putik ataupun stigma, tangkai putiknya, lalu ada putik dan juga ada bakal bijinya. Karena di sini sebetulnya dia akan berubah menjadi bakal buah. Nah, bakal buah merupakan bagian putik yang membesar. Ini dia, bagian putik yang membesar disebut dengan bakal buah. Jadi ovul ini berisi biji. Karena yang akan berkembang menjadi individu baru yaitu bijinya. Di dalamnya terdapat calon biji atau bakal biji atau disebut juga dengan ovul. Terdapat tembuni atau plasenta pendukung bakal biji. Nah, di sini ada plasenta pendukung bakal biji. Menurut letaknya terhadap dasar bunga dibedakan atas bakal buah menumpang atau subferus, bakal buah setengah tenggelam atau hemi-inverus, dan bakal buah tenggelam atau disebut juga dengan inverus, berdasarkan letak dari bakal buahnya. Bagian putik yang umumnya berbentuk benang dan merupakan lanjutan bakal buah ke atas. Lalu tangkai putik ada yang disebut dengan tangkai putik. Tangkai putik ada yang bercabang dan ada yang tidak bercabang. Tetapi umumnya tangkai putik tersebut dia akan menopang satu bakal buah. Jadi meskipun bercabang bisa kita lihat maka semuanya akan bertumpuk dan berkumpul dalam satu bakal buah. Pada tangkai yang bercabang, tiap ujung cabang tangkai kepala putik itu mendukung satu kepala putik. Berdasarkan alat kelaminnya, bunga juga dapat dibedakan menjadi bunga yang berumah satu atau disebut juga dengan monoseus, yaitu tumbuhan yang mempunyai bunga jantan dan betina pada satu individu atau bunga hibrid. Nah, jadi ada jantan dan betina atau tadi bisa kita sebutkan sebagai bunga banci. Lalu bunga yang berumah 2 atau diseus, jika bunga jantan dan bunga betina terpisah. Seperti pada tanaman jagung, jantan ada sendiri, betina ada sendiri. Dan di sini dicontohkan seperti pada bunga salak. Atau poligam atau poligamus, jika pada satu tumbuhan terdapat bunga jantan, bunga betina, dan bunga banci. Nah, misalnya dalam satu tanaman dia ada monoseus dan juga ada diseus, sehingga disebut sebagai poligam atau poligamus. Nah, misalnya pada pepaya. Nah, di sini bunga dia bisa berubah menjadi buah ketika mengalami penyerbukan atau persarian atau polinasi, dan juga dia bisa bijinya bisa berkembang menjadi individu baru ketika dia mengalami pembuahan atau fertilisasi. Nah, penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Nah, jadi di sini baru serbuk sarinya jatuh di kepala putik. Nah, untuk tumbuhan berbiji tertutup atau jatuhnya serbuk sari pada bakal biji untuk tumbuhan berbiji terbuka.
Pembuahan adalah terjadinya perkawinan atau peleburan menjadi satu sel telur yang terdapat dalam kandung lembaga di dalam bakal biji dengan suatu inti yang berasal dari serbuk sari. Nah, prinsipnya yang namanya pembuahan pasti akan terjadi fertilisasi, pasti akan terjadi peleburan gamet jantan dan juga gamet betina. Gamet jantan berasal dari benang sari, gamet betina berasal dari ovul yang terdapat di dalam putik. Nah, itu yang disebut dengan pembuahan. Bunga yang telah siap melakukan persarian, kepala sarinya akan pecah atau membuka dan keluar serbuk sarinya. Jika persarian yang diikuti dengan pembuahan berhasil, maka dia akan berubah menjadi bakal buah. Bakal buah di dalamnya akan terdapat bakal biji. Nah, berdasarkan asal serbuk sari yang jatuh di kepala putik, penyerbukan dibedakan menjadi penyerbukan sendiri atau autogami. Jika serbuk sari yang jatuh di kepala putik berasal dari bunga itu sendiri, jadi berasal dari satu bunga, disebut sebagai bunga autogami. Lalu penyerbukan tetangga atau getonogami, jika serbuk sari jatuh di kepala putik berasal dari bunga lain pada tumbuhan itu juga, misalnya pada bunga jagung yang tadi sudah kita lihat gambarnya. Lalu ada penyerbukan silang atau alogami atau senogami, jika serbuk sari yang jatuh di kepala putik berasal dari tumbuhan lain tetapi masih tergolong jenis yang sama. Misalnya bunga A jantan, tanaman A dengan tanaman B. Tanaman A memiliki bunga jantan, tanaman A1 memiliki bunga jantan, tanaman A2 memiliki bunga betina. Mereka akan melakukan penyerbukan. Itulah disebut dengan penyerbukan silang atau alogami atau senogami. Sedangkan penyerbukan bastar atau hibridogami, yaitu jika serbuk sari berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang berbeda jenis. Misalnya bunga A betina, bunga B jantan. A dan B berarti dia berbeda jenis. Tetapi karena ada jantan dan betina dan mereka masak pada waktu yang sama, maka kemungkinan akan terjadi penyerbukan. Nah, lalu menurut perantara ataupun vektor atau pembawanya atau yang membantu terjadinya penyerbukan tadi, maka penyerbukan dibedakan menjadi penyerbukan dengan perantara angin atau disebut juga dengan anemogami, misalnya pada Gramineae atau Gymnospermae, pada kacang-kacangan atau mungkin pada bambu atau padi-padian. Biasanya tanaman yang dibantu penyerbukannya oleh angin adalah tanaman yang baik serbuk sarinya dia akan mudah rontok ketika dibawa oleh angin, jadi sangat ringan. Lalu ada juga penyerbukan dengan perantara air atau hidrogami pada tumbuhan air, misalnya pada Hibberella verticillata. Biasanya terjadi pada tanaman-tanaman yang memang hidup di dalam air. Lalu ada juga penyerbukan yang diperantarai oleh binatang atau zoidiogami. Ada beberapa macam. Yang pertama yaitu ada entomogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Ornitogami, penyerbukan yang dibantu oleh burung. Chiropterogami, penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Dan juga malakogami, penyerbukan yang dibantu oleh siput. Nah, untuk tanaman-tanaman yang mengalami zoidiogami atau penyerbukan yang dibantu oleh binatang, umumnya tanaman-tanaman tersebut dia memiliki kelenjar nektar, memiliki madu yang cukup banyak sehingga bisa merangsang hewan-hewan untuk melekat pada bunga. Dan ketika melekat, benang sarinya biasanya menempel pada kaki-kaki hewan tersebut, dan ketika hewan tersebut berpindah ke bunga yang lainnya atau menyentuh putik, maka benang sari yang menempel pada kaki hewan tersebut akan jatuh dan menempel pada putik sehingga terjadilah yang namanya penyerbukan. Nah, kurang lebih itu sedikit tentang penyerbukan. Mungkin nanti akan kita bahas lebih lanjut pada tahapan proses pembuahan. Nah, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan atau hal-hal yang kurang jelas, silakan bisa disampaikan di kolom komentar. Jika mungkin ada penyampaian saya yang kurang tepat, mungkin bisa disampaikan juga di kolom komentar supaya bisa dibaca oleh pendengar-pendengar yang lainnya. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Salam sehat selalu bagi kita semua. Semoga sedikit ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.